Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nalaris. Hari ini kita bakal kupas tuntas dalam-dalamnya sebuah topik yang jujur aja bisa jadi bakal mengubah total cara jutaan orang di Indonesia ini nyambung ke dunia. Coba deh bayangin sejenak, ada janji internet super ngebut, kuotanya tanpa batas, tapi harganya itu loh ramah banget di kantong. Bisa dijangkau sama hampir semua lapisan masyarakat. Ini bukan lagi ngomongin mimpi atau angan-angan, tapi ini sebuah proyek nyata yang lagi berjalan, namanya Internet Rakyat. Nah, kenapa ini penting banget buat kita bahas? Karena gini, di zaman serba digital sekarang, internet itu udah bukan lagi barang mewah, tapi udah jadi kebutuhan pokok. Ibaratnya udah kayak listrik atau air. Ini tuh kunci buat pendidikan anak-anak kita, buat ekonomi UMKM, dan buat kemajuan kita sebagai bangsa. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Mulai dari masalah konektivitas yang selama ini jadi PR besar buat Indonesia, terus teknologi canggih apa sih yang tadi rahasia di baliknya, sampai ke pertanyaan paling pamungkas. Janji manis ini beneran bisa jadi kenyataan atau cuma mimpi di siang bolong? Jadi, siapin diri kalian karena kita akan menyelam ke dalam sebuah revolusi digital yang mungkin banget sedang terjadi tepat di depan mata kita semua. Oke, kita mulai dari angka sakti yang jadi pusat dari semua kehebohan ini, Rp100.000 per bulan. Coba direnungin dulu angka itu. Di saat mungkin sebagian besar dari kita bayar tagihan internet di rumah itu bisa 2, 3, atau bahkan 4 kali lipatnya, tiba-tiba muncul penawaran dengan angka yang rasanya kayak salah ketik ya kan? Beneran, kalian nggak salah dengar, cuma 100.000. Ini bukan promo kilat sebulan 2 bulan, bukan juga paket yang ada kuota tersembunyinya, tapi ini janji untuk layanan internet bulanan. Inilah inti dari penawaran internet rakyat yang bikin satu negara nengok, penasaran, dan pastinya bertanya-tanya. Dan bukan cuma harganya doang yang bikin geger. Janjinya ini kecepatannya sampai 100 megabit per detik. Buat yang awam, 100 Mbps itu kenceng banget. Udah lebih dari cukup buat streaming film kualitas 4K tanpa buffering, buat video call keluarga lancar jaya, buat anak-anak sekolah online, bapaknya kerja dari rumah, ibunya nonton resep, semuanya online barengan. Kuat! Jadi bayangin kombinasinya, harga cuma cepek, kecepatan 100 Mbps, terus dilabelin unlimited. Wah, ini sih resep sempurna yang langsung memicu satu pertanyaan super besar di kepala kita semua. Apa ini nggak terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Jangan-jangan ada udang di balik batu nih? Atau jangan-jangan kita emang lagi nonton sebuah terobosan teknologi yang beneran bakal mendemokratisasi akses internet di seluruh Indonesia? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, sekarang ayo kita masuk lebih dalam lagi. Biar kita benar-benar paham seberapa revolusioner sih penawaran 100.000 ini, kita tuh harus ngerti dulu konteksnya. Kita harus paham betapa susahnya dan mahalnya menyediakan internet yang layak di negara kita Indonesia. Ini bukan masalah sepele, teman-teman. Ini tuh perjuangan melawan geografi, demografi, dan ekonomi yang udah berlangsung puluhan tahun. Nah, konteks inilah yang bikin janji dari internet rakyat ini kedengarannya tuh ya mustahil banget pada awalnya. Yuk, kita bedah satu persatu 4 tantangan utamanya. Pertama, soal kabel fiber optik. Fiber ini kan teknologi standar emasnya internet. Kenceng, stabil, tapi masangnya itu loh, mimpi buruk logistik. Harus gali-gali jalan, masang tiang di mana-mana, belum lagi izinnya yang super ribet, dari tingkat RT RW sampai Pemda. Biayanya miliaran rupiah cuma buat satu komplek perumahan. Hasilnya, ya operator cuma mau bangun di area yang padat penduduk dan pasti untung. Desa-desa, perkampungan, bahkan gang-gang sempit di kota, ya ditinggalin. Kedua, geografi kita yang, ya ampun, luar biasa menantang. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia loh. Ada 17.000 lebih pulau, gunung-gunung tinggi, hutan lebat, narik kabel fiber nyebrang laut atau nembus pegunungan Papua itu biayanya astronomis, gila-gilaan. Ketiga, harga yang ada sekarang. Buat kita yang di kota besar mungkin bayar 300.000 sebulan masih oke lah. Tapi buat jutaan keluarga lain di Indonesia, angka segitu tuh bisa 10-20% dari gaji bulanan mereka. Ini tembok penghalang ekonomi yang nyata banget. Dan terakhir, ya ada dorongan juga dari pemerintah yang pengen banget target pemerataan digital tercapai. Ini maksa industri buat mikir keras, cari solusi yang lebih cerdas dan efisien. Nah, kombinasi dari semua masalah tadi akhirnya melahirkan sebuah jurang besar yang kita sebut kesenjangan digital atau digital divide. Ini bukan sekedar istilah keren, ini tuh realita pahit, di mana seorang siswa di Jakarta bisa dengan mudahnya akses ribuan video pembelajaran di YouTube. Sementara di waktu yang sama, siswa lain di desa terpencil boro-boro nonton YouTube, ngirim tugas lewat WhatsApp aja sinyalnya putus nyambung. Ini realita, di mana UMKM di kota bisa jualan produknya ke seluruh dunia lewat marketplace, sementara pengrajin hebat di daerah karyanya bagus-bagus, tapi nggak bisa masarin karena koneksi internetnya nggak stabil. Kesenjangan inilah yang jadi masalah fundamental bangsa kita. Dan di sini, di medan pertempuran inilah, internet rakyat mencoba datang dengan sebuah solusi yang radikal. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusial, bagian dagingnya nih.
Kalau tantangannya segitu berat, terus gimana caranya internet rakyat bisa nawarin solusi dengan harga yang semurah itu? Pakai sihir apa? Jawabannya ternyata bukan satu teknologi ajaib, tapi sebuah kombinasi cerdas dari 3 inovasi berbeda yang bekerja barengan buat memangkas biaya secara gila-gilaan. Ini bukan sekedar wifi dari tower biasa ya, ini adalah arsitektur jaringan yang didesain ulang dari fondasinya. Yuk, kita bongkar satu persatu 3 pilar teknologi ini. Pilar yang pertama adalah Fixed Wireless Access, atau kita singkat aja FWA. Gampangnya gini, FWA itu cara nganterin internet super cepat ke lokasi yang diam, kayak rumah atau kantor, pakai sinyal radio nirkabel, jadi bukan lewat kabel fisik. Prosesnya tuh begini, ada menara pemancar atau BTS terdekat yang udah nyambung ke internet utama, nah menara ini nembakin sinyal internet secara terarah. Sinyal ini ditangkap sama modem khusus yang dipasang di luar rumah kita. Terus modem itu nyebarin sinyalnya jadi wifi di dalam rumah. Analogi jalan tol udara tadi pas banget. Kalau fiber optik itu kita harus bangun jalan tol beneran yang mahal dan lama. FWA ini ibaratnya kita bangun jalan tol tak kasat mata lewat udara. Wuss, langsung sampai tujuan. Terus, kenapa sih FWA ini bisa jadi pengubah permainan khususnya buat kondisi Indonesia? Pertama, dan yang paling jelas, ini menghilangkan biaya terbesar dalam bangun jaringan, yaitu pekerjaan sipil. Nggak ada lagi gali-gali aspal, nggak perlu lagi izin pasang tiang di depan rumah tetangga yang kadang bikin ribut. Ini motong biaya dan waktu secara masif. Kedua, kecepatan penyebarannya. Tim teknisi itu bisa loh ngaktifin layanan buat ratusan rumah dalam sehari. Cuma datang, pasang modem penerima, setting, beres. Bandingin sama narik kabel fiber yang bisa makan waktu berminggu-minggu cuma buat satu jalan doang. Ketiga, FWA ini jawaban buat geografi kita yang rumit. Selama sinyal dari menara ke rumah itu cukup kuat, internet bisa sampai. Mau rumahnya di atas bukit, di seberang sungai, atau di desa yang rumahnya mencar-mencar, bisa. Satu menara aja bisa menjangkau radius beberapa kilometer, melayani ribuan pelanggan sekaligus. Efisien banget kan? Pilar kedua adalah pemilahan jalur atau frekuensinya, yaitu 1,4 GHz. Gini, di dunia nirkabel, frekuensi itu segalanya. Bayangin spektrum frekuensi itu kayak jalan tol yang punya banyak lajur. Nah, lajur frekuensi tinggi kayak 2,3 GHz atau 5 GHz, itu ibarat lajur buat mobil balap Ferrari. Kenceng banget, bisa bawa banyak data tapi boros bensin dan nggak bisa jalan jauh-jauh. Sebaliknya, lajur frekuensi rendah kayak 1,4 GHz, ini tuh ibarat lajur buat truk tronton. Mungkin larinya nggak sekencang Ferrari tapi jangkauannya jauh banget dan tenaganya kuat buat tembus halangan kayak tembok rumah atau pohon-pohon. Karakteristik inilah yang bikin dia cocok banget buat FWA. Dengan jangkauan yang lebih jauh, artinya satu menara bisa mencakup area yang jauh lebih luas. Kalau gitu, kita butuh lebih sedikit menara buat melayani satu wilayah. Lebih sedikit menara, artinya biaya investasinya juga jauh lebih rendah. Logis kan? Oke, kita udah punya solusi pengiriman FWA dan jangkauannya 1,4 GHz. Tapi sekarang, kita sampai di jantung revolusinya, rahasia terbesar yang benar-benar memangkas biaya sampai ke tulang. Sebuah teknologi yang namanya Open RAN. Mungkin istilahnya kedengeran teknis banget dan asing di telinga. Tapi percayalah, ini adalah inovasi yang lagi mengguncang seluruh industri telekomunikasi global dan jadi kunci utama kenapa harga 100.000 itu jadi mungkin. Biar gampang, kita pakai analogi aja ya. Bangun jaringan seluler cara lama itu kayak beli produk Apple. Semuanya harus dari Apple. Mau bangun jaringan, ya harus beli semua paketnya. Perangkat radio, server, software dari satu vendor raksasa. Misalnya Ericsson, Nokia, atau Huawei. Titik, nggak bisa diganggu-gugat. Kita kekunci di dalam ekosistem mereka yang mahal dan tertutup. Perangkat dari Ericsson nggak bisa ngobrol sama perangkatnya Nokia. Nah, Open RAN atau Open Radio Access Network itu datang buat menghancurkan tembok itu. Open RAN ini ibaratnya kayak kita ngerakit PC gaming sendiri. Bebas, kita bisa pilih prosesor dari Intel, kartu grafis dari Nvidia, motherboard dari Asus, terus kita rakit sendiri. Open RAN memungkinkan operator telekomunikasi melakukan hal yang sama. Mereka bisa beli perangkat radio dari vendor A, softwarenya dari vendor B, terus dijalanin di server komputer standar yang dijual di pasaran, yang harganya jauh lebih murah. Fleksibilitas ini bikin persaingan antar vendor komponen jadi ketat, yang akhirnya neken harga gila-gilaan. Hasilnya, biaya buat bangun dan operasional satu menara bisa dipangkas sampai 40, 50, bahkan 60%. Dan seperti yang ditekankan di kutipan ini, inilah intinya. Kemampuan untuk nggak terkunci sama satu merek doang, itu adalah sebuah kebebasan yang menciptakan efisiensi biaya yang luar biasa. Nah, penghematan modal yang besar inilah yang akhirnya bisa diteruskan ke kita, para konsumen, dalam bentuk harga langganan bulanan yang super terjangkau. Jadi sekarang kita bisa lihat gambaran utuhnya kan? Kombinasi dari FWA yang efisien, frekuensi 1,4 GHz yang jangkauannya jauh, dan Open RAN yang super hemat biaya,
Ini menciptakan sebuah badai sempurna yang secara hitung-hitungan bisnis membuat harga 100.000 per bulan itu jadi masuk akal. Oke. Teknologinya kedengaran canggih banget. Kalkulasi biayanya juga masuk akal. Tapi, sebagai konsumen yang cerdas, kita harus selalu realistis dong. Nggak ada di dunia ini teknologi yang sempurna. Setiap solusi itu pasti ada plus minusnya, ada yang namanya trade-off. Sekarang, ayo kita geser dari janji-janji di atas kertas ke realita di lapangan. Apa aja sih batasan-batasan yang perlu kita tahu tentang layanan kayak internet rakyat ini? Tabel ini ngerangkum perbandingan langsung antara VWA, kayak internet rakyat, dengan fiber optik tradisional. Kita bedah satu-satu ya. Kalau ngomongin harga sama kecepatan pasang, wah, VWA jelas menang telak, jauh banget. Tapi, kita mulai lihat perbedaannya di poin stabilitas. Karena dia pakai sinyal nirkabel, VWA ini bisa terpengaruh sama kondisi cuaca yang ekstrim, kayak hujan badai gitu. Sementara fiber optik, yang sinyalnya itu cahaya di dalam kabel bawah tanah, ya hampir 100% kebal dari gangguan cuaca. Makanya, kesimpulannya jadi jelas. Internet rakyat dengan teknologi VWA ini adalah solusi yang fantastis buat 90% kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Buat browsing, sosial media, streaming film, sekolah online, jalanin bisnis UMKM, ini udah lebih dari cukup. Tapi untuk segmen yang sangat spesifik, misalnya gamer kompetitif yang butuh ping atau latensi sepersekian detik, atau kantor besar yang transfer data gigaan tiap jam, ya koneksi kabel fiber optik yang super stabil itu mungkin masih jadi pilihan yang lebih superior. Ini penting banget buat dipahami ya. Kecepatan yang diiklanin hingga 100 Mbps, itu adalah kecepatan maksimum dalam kondisi ideal. Kecepatan asli yang kalian nikmati di rumah, itu nanti bakal dipengaruhi sama beberapa variabel. Pertama, jarak. Ya sama aja kayak sinyal Wi-Fi di rumah. Makin jauh dari router, makin lemah kan? Nah ini juga, makin jauh dari menara pemancar, sinyalnya makin lemah. Kedua, cuaca. Hujan yang super lebat itu bisa bikin fenomena namanya rain fade, yang sedikit ngelemahin sinyal. Ketiga, jumlah pengguna. Kapasitas atau bandwidth dari satu menara itu ibarat pipa air yang dibagi-bagi ke semua rumah yang nyambung. Kalau pas jam sibuk, misalnya jam 7 malam, semua orang lagi streaming barengan, ya tentu kecepatan masing-masing bakal sedikit turun. Dan terakhir, halangan fisik. Gedung tinggi, bukit, atau bahkan pohon yang rimbun banget antara rumah kita dan menara, itu bisa ngehalangin dan ngelemahin sinyal. Jadi penting buat sadar kalau ini teknologi nirkabel, yang secara alami punya lebih banyak variabel dibandingin kabel fiber optik. Nah, ini dia pertanyaan klasik yang pasti muncul setiap kali ada provider yang pakai kata sakti unlimited. Apa sih arti sebenarnya dari kata itu dalam konteks internet? Apa artinya kita bisa download data ratusan giga tiap hari tanpa ada konsekuensi apa-apa? Yuk kita luruskan persepsinya. Jawabannya hampir bisa dipastikan ada yang namanya kebijakan penggunaan wajar atau Fair Usage Policy, disingkat FUP. Tapi jangan keburu negatif dulu. FUP ini bukan cara provider buat nipu pelanggan kok. FUP itu mekanisme standar industri di seluruh dunia buat ngejaga kesehatan jaringan demi kepentingan semua pengguna. Bayangin deh sebuah komplek perumahan, pipa air utamanya kan satu. Kalau ada satu rumah yang nyalain semua keran 24 jam sehari buat ngisi kolam renang raksasa, pasti tekanan air di rumah tetangga-tetangganya langsung anjlokan. Nah, FUP itu fungsinya kayak pengatur tekanan air itu. Unlimited di sini artinya unlimited untuk pemakaian normal dan wajar sebuah rumah tangga, mau streaming film tiap malam, puluhan jam video call, sekolah online, itu semua aman. Tapi, kalau ada satu pengguna yang aktivitasnya ekstrim, misalnya ngejalanin server download non-stop 24/7 yang nyedot bandwidth setara ratusan rumah, nah kecepatannya mungkin akan disesuaikan sementara biar nggak ngerusak pengalaman pengguna lain. Jadi FUP itu ada buat keadilan bersama teman-teman. Oke, sampai di titik ini kita udah bahas masalahnya, teknologinya, plus minusnya. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit. Kita lihat dari kacamata yang lebih luas, melampaui detail teknis. Coba kita bayangkan, kalau proyek kayak internet rakyat ini berhasil dan menyebar luas ke seluruh pelosok Indonesia, apa sih dampaknya buat kita sebagai sebuah bangsa? Ini bukan lagi cuma soal internet murah, tapi ini soal membuka gerbang kemajuan di berbagai sektor paling fundamental. Pertama dan mungkin yang paling penting adalah pendidikan. Dengan internet yang terjangkau dan merata, seorang anak di pelosok Kalimantan bisa belajar langsung dari kanal edukasi terbaik di dunia. Guru-guru di desa bisa ikut pelatihan online dan dapat materi ajar terbaru tanpa harus ke kota. Potensinya itu luar biasa. Mulai dari akses ke materi pembelajaran kelas dunia sampai pelatihan guru, ini bisa mengubah wajah pendidikan kita selamanya. Ini adalah langkah paling nyata buat mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan setiap anak Indonesia, dimanapun dia lahir, punya kesempatan yang sama buat meraih cita-citanya.
Kedua, ini bisa jadi pemicu ledakan ekonomi digital di tingkat akar rumput. Ini adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba bayangin, pengrajin rotan di Cirebon bisa jualan karyanya langsung ke pembeli di Eropa lewat Instagram. Petani kopi di Gayo bisa ngecek harga pasar dunia secara real-time dan jual langsung ke eksportir, memotong tengkulak. Ibu-ibu rumah tangga bisa mulai bisnis catering online dari dapur mereka sendiri. Anak-anak muda bisa jadi content creator atau freelancer yang kliennya dari seluruh dunia. Ini adalah demokratisasi peluang ekonomi yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, ini semua muaranya ke satu hal, kesetaraan. Proyek ini punya potensi buat mengubah status internet dari barang mewah jadi sebuah utilitas publik yang mendasar, sama kayak listrik dan air bersih. Ketika semua orang punya akses, semua orang punya suara. Mereka bisa akses layanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine, bisa ngurus KTP dan administrasi lain secara online, dan bisa ikut berpartisipasi dalam diskusi publik. Ini adalah langkah krusial untuk menutup jurang digital dan memastikan gak ada satupun warga yang tertinggal di era digital ini. Karena akses informasi adalah kunci untuk partisipasi penuh dalam masyarakat modern. Pada akhirnya, semua dabak besar tadi itu bisa kita rangkum dalam satu kalimat sederhana ini. Konektivitas internet itu bukan lagi soal teknologi, bukan lagi cuma soal download cepat atau main game. Ini soal percepatan kemajuan peradaban. Dengan menyambungkan setiap jengkal wilayah dan setiap lapisan masyarakat, kita secara eksponensial memperbesar potensi kolektif kita untuk berinovasi, belajar, berkreasi, dan melangkah maju bersama sebagai satu bangsa. Jadi, itulah dia pembahasan lengkap kita tentang internet rakyat. Sebuah proyek yang super ambisius, lahir dari masalah yang sangat nyata, ditenagai oleh kombinasi teknologi yang cerdas, dan menjanjikan dampak yang luar biasa besar bagi masa depan Indonesia. Kita udah lihat gimana VFA, frekuensi 1,4 GHz, dan Open RAN menjadi trio inovasi yang bikin harga terjangkau itu jadi mungkin. Kita juga udah paham kalau ada batasan dan realita teknis yang perlu kita waspadai. Tentu saja, eksekusi di lapangan itu tantangan terbesarnya. Membangun dan merawat jaringan sebesar ini di seluruh Indonesia adalah pekerjaan raksasa. Pertanyaan besarnya pun tetap menggantung, apakah terobosan ini bakal jadi titik balik yang akhirnya menutup jurang digital di Indonesia? Atau apakah tantangan teknis dan operasional di lapangan nanti akan terbukti terlalu berat untuk diatasi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, inisiatif seperti ini patut kita apresiasi dan kita kawal bersama. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang mungkin sudah mencobanya? Atau punya harapan dan kekhawatiran sendiri tentang proyek ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, yuk kita buka diskusi yang seru dan konstruktif. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam di Nalaris sampai akhir. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini biar nggak ketinggalan analisis-analisis mendalam lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.